2023 pastinya Anda inginkan agar prestasi bisnis Anda semakin berkembang, semakin maju. Siapa yang ingin di 2023 bisnisnya semakin berkembang dibandingkan dengan 2022? Siapa yang ingin di 2023 bisnis Anda semakin maju, semakin meningkat profitnya dibandingkan dengan 2022? Pastinya Anda inginkan itu semua terjadi. So, di dalam video ini saya ingin share kepada Anda adalah bagaimana sikap kita, bagaimana cara kerja kita, ya, supaya kita bisa mencapai hasil dengan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di dalam video ini, ya. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu jangan lupa Anda bisa komen di bawah dan juga subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Oke, so di dalam video ini saya akan share ada 3 hal. Yang pertama, jadi kalau kita lihat 2023 orang bilang katanya suram atau gelap atau dan sebagainya. Ada 3 hal sikap yang harus kita fokuskan, ya, supaya kita bisa menghadapi dengan lebih baik lagi. Yang pertama, kita harus fokus. Misalnya ada satu cerita, ya, seseorang yang berlomba lari, ya, satu dengan anggapnya si A dan si B, begitu kan? Si B ini selalu menang terus di dalam setiap pertandingan lari, ya. Taruhlah si B ini si Bravo lah, si Bravo selalu menang terus. Si A, si Alpha ini, ya, dia ingin men-challenge si Bravo. Banyak penantang-penantang yang sudah menghadapi Bravo ini, tapi Bravo selalu menang, gitu kan? Dan untuk bisa mendapatkan satu piala emas, ya, si Bravo ini menantang. Ya, menantang banyak lagi. Siapa yang ingin menantang saya untuk bisa mendapatkan piala emas ini? Lalu ada seorang yang bernama Alpha. Nah, si Alpha ini dia menantang si Bravo. Bagaimana kita sama-sama berkompetisi? Oke, yuk kita berkompetisi. Nah, yang terjadi adalah pada saat pertandingan si Bravo bilang, silakan kamu lari dulu aja, saya santai aja nggak apa-apa. Ya, oke, si Alpha lari dengan begitu kencang, dia lari dengan begitu kencang. Lalu si Bravo mulai mengejar. Ya, mengejar begitu kan. Pada saat si Bravo ingin mengejar, ya sudah mulai mendekat dengan si Alpha, tiba-tiba Alpha mengeluarkan satu kunci emas. Satu kunci emas, ya. Wah, ada kunci emas gitu kan. Lalu si Alpha lari, si Bravo melihat, ih, ada kunci emas nih. Nah, dia melirik sedikit ke kuncinya, lalu si Alpha cepat berlari dan Bravo melirik sebentar, tapi dia kejar lagi. Mulai ketinggalan, tapi kejar lagi. Sudah mulai terlihat tersusul, tiba-tiba sudah mulai mendekat. Si Alpha tiba-tiba melemparkan lagi satu apel emas. Wih, ternyata di kantongnya Alpha banyak hal-hal yang bisa dia lempar, gitu kan. Dia lempar ke apel emas sedikit ya, dekat dengan si Bravo ini. Lalu si Bravo lihat, wih, sudah dekat nih. Mau ambil apa enggak? Tapi si Alpha tetap berlari, Bravo tetap lihat melirik sebentar, tapi itu ketinggalan, lalu dikejar lagi. Terus mengejar tuh selama-lama, si Alpha lebih mengejar, berlari kencang, lalu Bravo mengejar. Lalu pada saat mendekat ke garis finish, Alpha tiba-tiba melempar satu apel emas, tapi kali ini bentuknya lebih besar, dilempar lagi. Tapi kali ini dilemparnya persis pada saat si Bravo ingin mengejar, persis dekat kakinya, apel emas yang begitu besar. Nah, si Bravo melihat itu, wow, ini besar luar biasa, saya belum pernah tahu ini. Lalu dia tiba-tiba ambil apel emasnya dan Alpha berlari dan melewati garis finish dan dimenangkan oleh Alpha. Nah, apa yang diambil dari cerita ini? Esensinya adalah ternyata kalau kita ingin menang, ingin mendapatkan satu reward atau mencapai hasil yang kita inginkan, kita harus fokus. Tidak boleh lirik sana, dan sebagainya. Pasti banyak distraction, pasti banyak hal-hal yang harus kita menoleh kanan, menoleh kiri. Tapi kalau kita fokus, pastinya kita bisa mencapai hasil dengan baik. Apapun bisnis Anda, kalau Anda fokus, misalnya di bisnis keluarga, misalnya adik Anda di bagian produksi, kakak Anda di bagian marketing, mungkin adik Anda yang wanita di bagian keuangan, fokus di situ. Sehingga betul-betul kerja dengan fokus, pikirkan bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kinerja dengan lebih baik lagi, ya, sistemnya diperbaharui, mungkin bagaimana sistem kinerja karyawannya juga dibenahi lagi, sehingga di dalam divisi tersebut lebih fokus. Ya, jadi kalau Anda memang sudah ditempatkan di dalam divisi tersebut, di dalam perusahaan Anda, di marketing, di sales, di produksi, di keuangan, di HR, dan sebagainya, fokus saja di situ. Fokus dan bagaimana tingkatkan kinerja timnya, bagaimana improve performance-nya, bagaimana sistemnya di-upgrade, sehingga hasilnya lebih baik, lebih efisien, lebih cepat, lebih efektif. Itu yang pertama, adalah fokus.
Nah, yang kedua, kalau Anda lihat gambar ini, ya, tadi ini fokus yang pertama, oke. Yang kedua, lihat gambar ini adalah, ini ibaratnya kalau Anda sedang ada di perahu, ya, sedang ada di perahu, tenang-tenang gitu kan, mungkin sedang mancing, ya, atau sedang ya melihat laut yang begitu indah gitu kan, luar biasa, karunia dari Tuhan. Nah, tapi di dalam cara kerja 2023, kita tidak bisa hanya diam di perahu saja. Kita harus keluar dari perahu dan kalau bisa jalan di atas air. Ya, bisa nggak jalan di atas air? Sesuatu yang mustahil. Tapi kalau kita percaya, Tuhan selalu membimbing kita melihat, kita mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa berjalan di atas air. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah 2023, orang bilang suram, orang bilang gelap, ya. Tapi kalau kita bisa keluar, perahu ini adalah diibaratkan zona nyaman Anda. Ya, misalnya bisa jadi mungkin Anda bekerja di dalam sebuah perusahaan yang sudah nyaman bertahun-tahun dan sebagainya. Memang karirnya mungkin meningkat, penghasilan meningkat, tapi ada kalanya saya harus keluar dari zona nyaman saya. Bukan berarti kerja nggak boleh ya, boleh saja. Tapi kalau Anda melihat, ya, apakah ada peluang di luar sana, ada satu opportunity di luar sana yang bisa Anda ambil, Anda percaya dan Anda mengandalkan Tuhan, Anda percaya Anda bisa jalan di atas air. Satu yang kemustahilan atau mencapai sesuatu yang mungkin Anda pikir impossible, tetapi bisa possible. Sesuatu yang tidak terfikirkan, tapi Anda bisa juga. Ya, satu kali saya dulu waktu saya bekerja, saya bekerja sebagai seorang telemarketer di dalam satu perusahaan customer service, ya, market research dan sebagainya. Bertahun-tahun saya bekerja sebagai customer service. Saya berpikir pokoknya kalau saya bekerja, saya performnya bagus, saya mendapatkan bonus, saya bisa naik karirnya, dan saya bisa naik prestasi. Dan jabatan saya juga bisa meningkat. Nah, itu tadinya pikiran saya seperti itu. Lalu, saya ikut satu seminar, saya ikut satu acara pengusaha, ya, bagaimana supaya kita bisa jadi seorang pengusaha. Nah, di situ saya terbuka pikiran saya bahwa ternyata kalau saya melangkah keluar dari apa yang sudah saya kerjakan saat ini sebagai karyawan waktu itu, saya bisa mencapai hasil dengan lebih baik lagi. Kenapa? Karena banyak sekali peluang-peluang yang bisa saya kembangkan. Ya, kalau pada saat saya bekerja waktu itu juga sama. Saya beberapa kali ya mendapatkan satu wisdom dari Tuhan bahwa ayo ada sesuatu di luar sana yang harus kamu lakukan. Nah, pada saat saya bekerja sebagai tadi telemarketer, lalu saya bekerja sebagai sales ya di beberapa perusahaan juga, saya melihat ada satu peluang. Saya bisa melakukan sesuatu yang di luar ini. Saya bisa memberikan sesuatu dampak yang lebih besar lagi kalau saya bisa melompat dari perahu saya. Dan akhirnya saya menjadi seorang pengusaha, mulai dari pengusaha I.O. ya, saya bikin I.O. sendiri ya, saya mengundang pembicara-pembicara terkenal saat itu, lalu saya juga buka usaha grosir, distributor ya, pelan-pelan mulai lama-lama terus dan berkembang terus. Saya menjadi business coach saat ini, dan saat ini saya bersyukur saya beberapa perusahaan sudah saya handle dan ternyata bisa berjalan dengan baik. Jadi saya harus keluar dari perahu saya 2023. Bisa jadi kesuksesan saya di tahun 2022 atau tahun-tahun sebelumnya yang mungkin menjadi zona nyaman kita. Nah, 2023 coba kita keluar dari perahu kita mulai melangkah ya, sesuatu yang mungkin tidak kita pikirkan, sesuatu yang impossible, tapi kita bisa lakukan. Banyak sekali goal-goal yang saya ingin capai di 2023 dan kedepannya saya sudah mulai keluar dari perahu saya. Saya membuat sesuatu yang berbeda, e-learning system salah satunya, dan banyak lagi yang saya akan lakukan di 2023 dan kedepannya. Jadi saya keluar dari perahu saya dan mulai melangkah dengan iman dan mengandalkan Tuhan. Pastinya bisa. Yang ketiga adalah kalau ibaratnya kita ingin meningkat terus, kita ibaratnya ada satu tangga. Ada satu tangga yang kita harus naik, ya. Nah, tapi di tangga ini ternyata ada sesuatu yang missing. Ada sesuatu yang missing. Sesuatu yang hilang. Misalnya saya ingin di sini adalah satu piala tadi ya. Tadi satu piala, Anda bisa mendapatkan satu piala emas gitu kan. Nah, ini adalah piala ataupun reward yang Anda ingin capai di dalam perkembangan bisnis Anda ataupun perkembangan diri sendiri. Anda ingin mencapai satu hasil ini, tetapi Anda saat ini masih di sini. Ya, masih ini saat ini mungkin saya masih income saya masih segini, saya masih jadi misalnya self-employed, semuanya sama saya, semuanya saya kerjakan sendiri. Ya, waktu-waktu saya terbuang habis, tapi saya masih kerja sendiri. Jadi saya harus menukar waktu saya untuk mendapatkan penghasilan. Satu hari saya pengen punya bisnis, pengen punya usaha yang saya tidak perlu harus di sana misalnya, dan saya tidak perlu harus selalu semua sama saya, tapi saya bisa mendapatkan hasil. Nah, berarti ada sesuatu yang missing, sesuatu yang saya tidak tahu apa.
Tapi saya harus bisa mencapai ke sana. Ya, saya waktu itu juga pernah seperti itu, merasakan saya apa yang missingnya. Yang missingnya adalah dulu saya semuanya sendiri. Saya marketing sendiri, saya ngatur keuangan sendiri, saya sales sendiri, saya ngurusin karyawan sendiri, saya ngurusin customer sendiri, semua sama saya. Nah, bagaimana kalau saya satu hari saya sakit? Berarti penghasilan saya, bisnis saya pun saya tidak bisa dapatkan. Ada yang missing di sini. Yang missingnya adalah ternyata saya selama ini cuma mengandalkan leadership-nya sendiri. Ya, saya cuma melit diri sendiri. Saya tidak bisa melit tim saya. Tidak mampu meng-hire tim saya. Tidak mampu memimpin atau membentuk tim. Nah, itu yang menjadi missing link untuk bisa mencapai hasil saya. Nah, ternyata setelah saya belajar skill itu, saya mencari orang-orang yang tepat, saya membangun timnya, dan puji Tuhan, alhamdulillah bersyukur saya bisa mencapai hasil dengan baik. Dan saat ini, ya puji Tuhan bersyukur, saya punya tim sudah berjalan dengan sistem, dengan autopilot, sehingga bisnis saya bisa berkembang. Nah, jadi poin saya adalah di nomor 3, Anda harus ketahui apa missing link ya pada saat Anda ingin menaiki tangga kehidupan Anda, tangga bisnis Anda. Kalau Anda tahu itu dan Anda pelajari itu, pastinya Anda bisa mencapai goal ataupun hasil yang Anda ingin capai di 2023. Jadi saran saya adalah carilah missing link itu, cari tahu dan belajar langsung dengan mentor yang paling tepat untuk bisa Anda dibantu untuk bisa mencapai atau membangun kekosongan ini. Ya. Nah, jadi kesimpulan buat Anda di dalam video saya kali ini adalah untuk kita bisa menyingkapi tahun 2023 ada 3 sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama, fokus. Kedua, keluar dari perahu Anda, berjalan di atas air, ya, menantang satu kemustahilan, sesuatu yang impossible. Buat kita mungkin tidak mungkin, tapi buat Tuhan pasti segalanya mungkin. Yang ketiga adalah carilah missing link. Yang mungkin ada kekosongan, Anda belajar di situ, cari orang-orang yang tepat untuk bisa mengajari Anda, mementori Anda, mengcoach Anda, sehingga Anda bisa mencapai hasil yang Anda inginkan. So, saya Hendra Hilman, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Take care dan salam pengusaha.